Indonesia merupakan negara yang kaya, terdiri dari banyak suku, bahasa, daerah, tarian, dan adat yang tidak terkira jumlahnya. Bahkan Indonesia diakui sebagai negara dengan suku budaya terbesar di dunia, ditambah dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Merupakan negara peringkat ke-13 dengan luas wilayah hingga 1.990.250 km persegi. Dengan jumlah 17.500 pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 5 pulau utama yang 3 diantaranya merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Hal ini membuat kami penasaran, bagaimanakah pengaruh keragaman suku terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam sebuah pernikahan. Sehingga kami membuat sebuah observasi. Observasi ini merupakan observasi yang bukan sembarangan observasi. Observasi ini akan mengungkap sisi lain, budaya yang sering disebut memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki stereotip yang cenderung berbeda, yakni pernikahan antara suku Batak dan Jawa. But they can't duplicate you, 'cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Kalau saya sih pribadi awalnya saya kalau untuk bukan saya tadinya juga gimana ya, tapi sebenarnya saya dari tempat kuliah di Universitas Aden Bandung itu mayoritas banyak dari suku Batak. Ketika saya berbaur, saya percaya ketika kita mengenal orang lebih dekat kan kita jadi tahu stigma kita terhadap suatu suku jadi kita berubah gitu. Mereka mungkin orangnya lebih terbuka apa adanya, jadi itu buat saya ya kenapa nggak dicoba. Jadi itu buat saya jadi cita. Awalnya saya juga nggak mau sama suku, tapi setelah saya menjalani ternyata nggak seperti itu. Yang pertama Mbak Budi khawatirkan tuh apa? Namanya beda suku kan harus beradaptasi, gitu kan. Itu dari nanti takutnya jadi masalah untuk apa, tapi ternyata itu kan belum dewasa ya, saya masih ternyata asik-asik aja. Sejauh ini kita bisa mungkin saling terbuka aja komunikasi, dan saya harus mengerti dulu prosedurnya seperti apa, jangan nanti hal-hal yang tidak saya ketahui jadi saya mentok sendiri. Mau mulai pacaran belum ada mikir ini nanti gimana ya ke depannya gitu. Pada saat pertama kali memutuskan untuk pacaran sih belum ada pertimbangan apa-apa sih. Sebenarnya sih kalau untuk masalah ini yang lebih pikirannya di sini di Batak gitu, karena kita kan orang Jawa lebih bebas ya, mau nikah sama siapapun, mau nikah siapapun ya. Kalau Batak itu kan kita tahu adatnya itu kan dia sentralistis ya, siapapun yang menjalin satu hubungan keluarga atau ingin menikah dengan orang Batak, dia harus jadi istilahnya bahasa kasarnya harus jadi orang Batak gitu, adatnya harus dikasih marga dan segala macam gitu. Jadi kalau di saya sih nggak kepikiran sampai sejauh sana gitu, tapi mungkin dari kamu mikirnya gimana? Paling udah tahu gitu kalau akan menikah sama orang yang bukan sesuku, itu nanti kalau dari adat Batak pertimbangannya pasti dari konsekuensinya. Itu artinya si perempuan ini nantinya akan lepas marganya gitu, kalau perempuan itu bukan marga ya, boru, akan lepas borunya sebagai boru lumban raja gitu. Jadinya nanti dia akan ikut untuk seluruh kegiatan, dia harus lebih rela ikut ke suaminya daripada ke ininya. Jadi untuk acara-acara yang biasanya saya ikut acara, sebenarnya nggak wajib jadinya karena suaminya udah Jawa gitu, kecuali kita diadatin dan kebetulan kita nggak melakukan adat. Enggak, cuman berasa di orang tua sih ada sedikit concern tentang masalah perbedaan. Cuman kemarin itu nggak jadi masalah.
maksud saya tetap ada sih, tetap perbedaan budaya pasti tetap tetap ada masalah, apalagi sudah berbicara masalah pernikahan kan, yang pasti karena dari pihak Jawa juga mungkin pikirannya waduh ini kalau Batak kan biasanya dengarnya kalau nikah harus diadatin apa segala macam, nah itu muncul masalahnya. Tapi ketika kita bilang oh kita nggak usah pakai ini adat juga nggak apa-apa, ya jadi nggak jadi masalah. Tapi kalau dibilang ada nggak dibicarakan jadi concern, ada sih. Are you looking at me now? Are you looking at me again? What if I pull my teeth, cut my hair underneath my chin, wrap my curls all around the world, roll my pearls all across the floor, feel my feet like a sniper girl, 'cause I want it all. Sebenarnya saya orang tua yang apa ya, mereka terbuka apa yang terkasih. Jadi yang pertama bukan syukur dulu tapi iman dulu. Ke orang tua pertama kali sih sebenarnya nggak masalah, yang penting satu iman. Kedua belah orang tua kita juga memutuskan ya. Ya udah nasional. Pada saat itu pernikahannya nasional. Jadi tidak Ada secara murni mengikuti adat Batak. Karena kalau mengikuti adat Batak itu saya itu harus menjadi orang Batak. Gitu. Jadi saya itu harus diberi marga, entah marga dari siapa gitu. Harus beli marga berarti dan harus ikut adat gitu. Tapi kalau kita nggak melakukan itu ada konsekuensinya. Yang konsekuensinya itu setiap ada pernikahan Batak sepupu kita atau enggak saudara kita nggak boleh mangulusi. Mangulusi itu artinya kalau adat Batak itu setiap pernikahan itu kita memberikan restunya, lambangnya itu memberikan ulos gitu. Tapi kalau kita enggak, kita cukup kasih amplop aja gitu. Keinginannya orang tua, jadi keinginan orang tua dari pihak saya, jadi kalau bisa menandakan biar kita ini kan orang Batak. Ya, karena itu tadi orang-orang tahu kalau Batak sih pasti melekat dengan adat-adat itu kan, wajib ada. Jadi orang tua dari pihak orang tua biar menjaga asumsi dari orang lah, keluarga lah istilahnya ya. Jadi dibikinlah acara simbolis, artinya ada penyerahan kain atau semacamnya yang melambangkan adat-adat gitu. Survival of the richest, the city's ours until the fall. They're Monaco and Hamptons bound, but we don't feel like outside. Tapi kalau untuk simbol ya tadi ya lambang itu kayak ulos itu ada, masih ada, terus suka ada beberapa juga kaset CD Batak juga di kamar gitu. Jadi ada pajangan yang Batak, ada pajangan yang Jawa. Itu Jawanya juga ya cuma itu doang sih, lukisan gambar wayang ya. Wayang-wayangan. Iya wayang-wayangan. Tidak ada ya cuman kayak biasa aja, anggap aja dia bukan orang Jawa, bukan orang Batak, tapi kita orang biasa aja gitu, orang yang tidak melekat dengan adat itu. Jadi masalah yang ada cuma masalah seperti biasa, nggak pernah ada masalah karena contohnya hari Minggu, kalau hari Minggu di Batak harus pakai ini, dia bilang kamu harus pakai itu biar kayak orang Batak. Tidak ada yang seperti itu istilahnya. Jadi semua biasa aja gitu. Jadi sebenarnya sekarang pas di kehidupan pernikahan udah lebih umum gitu ya, kayak gimana ya, kayak kebudayaan Jakarta gitu yang udah lepas dari budaya tradisi. Bisa dibilang ya itu karena bisa dibilang kita udah bisa dikatakan meninggalkan ya, melupakan ya, mungkin satu sisi salah tapi ya namun kondisi kita itu yang membentuk kita seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, saya banyak di luar merantau, tidak mengerti masalah itu, dan dia juga sama, dia udah walaupun Jawa tapi udah lama tinggal di Jakarta gitu. Terus kan sekarang udah punya anak, kayak pernah nggak sih kepikiran mau asuh anaknya mungkin kayak lebih mengarah ke tradisi mana jadi kayak secara umum aja? Iya, secara umum aja. Kita mendidik anak berupaya ya secara dengan baik, secara umum, secara keseluruhan lah. Bukan baik menurut Jawa, baik menurut aku, enggak, umum secara keseluruhan. Tapi kamu masih ada acara yang dilakukan atau kalau
Nah, betul. Ya itu makanya keterlibatan kita. Jadi itu kan kalau kita mau terlibat biasanya ya kita mau banyak sih sebetulnya ya, cuman kebetulan kita nggak pernah ikut. Sayangnya nggak pernah ikut berarti. Iya, karena ya itu kita kan sama-sama kerja. Sabtu sampai Jumat itu udah habis kerjanya itu sama anak aja kita kadang-kadang di rumah udah sampai jam 9, jam 8 gitu kan. Jadi kalau disuruh lagi pergi keluar ketemu, memang bagus sih, itu perlu sih sebetulnya. Cuman kita pikir ya lebih bagus kita habiskan waktu buat anak, karena kita cuma 2 hari dalam seminggu, Sabtu Minggu bisa bareng-bareng. Kalau boleh tahu om sama tante agamanya apa ya? Oh, Protestan. Protestan Iya. Berdua Protestan. Nah kan kalau di agama Protestan kan kayak biasa ada yang suka gereja Batak gitu. Nah itu gimana? Enggak juga. Enggak juga, karena itu apa ya, kalau saya yang kalau ada pun dorongan itu pasti datangnya dari saya kan sebetulnya. Ya cuma itu tadi, dari dulu memang sampai SMA saya di gereja suku. Jadi gereja suku kalau pernah dengar HKBP, kalau saya namanya GKPS. Nah, jadi kalau gereja suku itu kan apa ya, gereja ya, karena gini, kita semakin banyak keluar, semakin banyak ketemu orang, pola pikir kita juga kan berbeda juga kan, banyak kita lihat, banyak kita tahu gitu kan. Nah, setelah saya lihat gereja suku itu cenderung konservatif, sangat konservatif kalau menurut saya. Jadi kenapa saya bukan meninggalkan, tapi saya coba mengambil yang lebih cocok buat saya, gitu aja sih ya. Karena gereja suku itu agak lambat mengikuti perkembangan dan pola masyarakat, perkembangan di masyarakat lah istilahnya, itu sih. Jadi, dan yang kedua praktisnya, kalau saya mesti cari gereja GKPS di sini jauh banget, mencari kemana gitu. Jadi makanya yang cari atau pikirannya yang penting kan tujuannya sama, ya kita cari yang lebih praktis aja. Jadi ya ini kesepakatan tadi ya dari awal. Saya sih sebenarnya orangnya fleksibel. Seperti sekarang nih, kalau saya kan anak kami masih kecil-kecil, bisa aja tapak itu saya pakai yang belum. Tapi mereka suka narik-narik gitu. Jadi saya bilang indah itu susah, itu juga. Jadi matok-matok ini juga kan bapaknya sengaja dibuat seperti jangan mudah dipaku gitu. Jadi ya pajangnya lain searah kadarnya aja gitu. Tapi kerinduan untuk itu ada sih, karena kita satu tahun kan oh iya ini seninya begini, ada kerinduan. Tapi untuk saat ini masih belum tertahu ya, hanya bisa oh ya apa yang bisa ini lah paling yang mengingatkan oh iya kesini ada itu memang udah pengen supaya kita lebih, maaf ya saya bawa agama nih kan, hanya cerita aja kayak gitu aja. All day I was out falling, thinking about you, buzzing by myself at night. Saya nggak ngerti justru bahasa saya jujur bahasa Indonesia. Kita kadang-kadang suka ngomong pakai bahasa Batak. Itu juga beberapa kali juga, tapi bukan saya, dia karena sambil belajar katanya. Ngomong keras tuh. Biasa aja. Nggak ada sih. Nah, paling udah ya. Ini menyangkut Misalnya apa? bahasa daerah tetap dipakai atau mungkin kan kalau Batak terkenalnya ceplos-ceplos, kalau Jawa sukanya misalnya terkenalnya yang halus gitu. Nah, karena gini, itu juga perlu jadi referensi, karena menyangkut Batak yang tadi saya bilang jenis-jenis itu. Kalau si Malung itu cenderung kayak Jawa sebetulnya kebiasaannya. Kalau yang ceplos-ceplos, yang teriak-teriak kedengarannya itu Batak Toba yang banyak seperti itu. Makanya kalau yang vokal-vokal itu Batak Toba. Jadi sebetulnya si Malung itu nggak beda jauh sih sama Jawa. Kiss me on the mouth and set me free. Sing me like a choir. I can be the subject of your dreams. Your sickening desire. Don't you wanna see a man up close?
A phoenix in the fire, so kiss me on the mouth and set me free, but please don't bite.